Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Beliau digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat utama Nabi Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri dari Nabi Muhammad. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk pemimpin yang hebat dan suri tauladan dalam masalah keislaman. Dalam beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi yang paling utama. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif kalangan Syiah. Pada masa kepemimpinan khalifah menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun 2 tahun, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti pembaruan dalam bidang pemerintah dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaruan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memeluk Islam. Umar adalah orang yang sangat disegani dan dihormati oleh penduduk Mekah. Umar juga dikenal sebagai peminum khamar. Berarti beberapa catatan mengatakan bahwa pada saat sebelum memeluk Islam, pada masa jahiliyah Umar suka meminum anggur. Setelah menjadi muslim, ia tidak menyentuh khamar sama sekali, meskipun belum diturunkan larangan meminum khamar yang membetulkan secara tegas. Sayyidina Umar bin Khattab setelah memeluk Islam. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam secara terbuka di Mekah, Umar mereaksi sangat antipati terhadapnya. Beberapa catatan mengatakan bahwa kaum muslim saat itu mengakui bahwa Umar adalah lawan yang paling mereka perhitungkan. Hal ini dikarenakan Umar yang memang sudah mempunyai reputasi yang baik sebagai ahli strategi perang dan seorang prajurit yang sangat tangguh pada setiap peperangan yang ia lalui. Umar juga dicatat sebagai orang yang paling banyak dan paling menggunakan kekuatannya untuk menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW. Pada puncaknya kebenciannya terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, Umar memutuskan untuk membunuh Nabi. Namun saat perjalanannya, ia bertemu dengan salah satu seorang pengikut Nabi Muhammad, kemudian memberi kabar bahwa adik perempuan Umar telah memeluk Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang ingin dibunuhnya saat itu. Karena berita itu, Umar terkejut dan pulang ke rumahnya dengan maksud untuk menghukum adiknya. Diriwayatkan bahwa Umar mengunjungi saudarinya itu sedang membaca Al-Quran, surah Duha ayat 1-8. Reaksi Umar bin Khattab ketika wafatnya Rasulullah SAW. Pada saat wafatnya Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Sambil berdiri terenung, Umar dikabarkan sebagai seseorang yang paling terguncang atas peristiwa tersebut. Beliau menghambat siapapun yang memandikan, menyiapkan jasadnya untuk pemakamannya. Akibat syok yang beliau terima, umat berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik menganggap bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Sesungguhnya dia tidak wafat, tetapi pergi ke hadapan Tuhannya, seperti dilakukan Musa bin Imran yang pergi dari kaumnya. Demi Allah, dia benar-benar akan kembali. Barang siapa yang beranggapan bahwa dia wafat, kaki dan tangannya akan kupotong, ujar Umar bin Khattab. Setelah mendengar akan hal itu, Abu Bakar segera bergegas kembali dari Madinah. Ia menjumpai Umar sedang menahan muslim yang lain dan lantas mengatakan, saudara-saudara, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah selalu dan tidak akan pernah mati, ujar Abu Bakar As-Siddiq.
Abu Bakar mengingatkan kepada kaum pemeluk Islam yang sedang terguncang, termasuk Umar saat itu, bahwa Nabi Muhammad SAW seperti halnya mereka adalah seorang manusia. Abu Bakar kemudian membacakan ayat dari Al-Quran dan mencoba untuk mengingatkan mereka kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu makhluk yang diciptakan. Setelah peristiwa itu, Umar sadar akan kesalahan dan membenarkan persiapan penguburan yang akan dilaksanakan tersebut. Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari dinasti Sasanid Persia yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia. Dari kekuasaan Romawi, Bizantium saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan oleh Khalifahan Islam di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh ketika sedang sholat. Sudah sunatullah bahwa setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Begitu juga hal ini terjadi kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lulu atau Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat dia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah seorang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar. Pembunuh ini dilatar belakangi dendam pribadi Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang sangat itu merupakan negara ayahnya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah Umar wafat, jabatan khalifah tersebut dipegang oleh Utsman bin Affan. Wallahu alam bisawab. 2, 3. Roma Sandwich menyenangkan perut.